Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Efektivitas Cross-docking versus Pergudangan Tradisional dalam Strategi Warehousing. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengantar Manajemen Rantai Pasok MJ105 di bawah bimbingan Bapak Dr. Yusuf Setiadi SSTMK SHMM MHUM dan Bapak Haris Irianto AMD SOS MPD. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi tempat tinggal maupun pekerjaan. Namun alhamdulillah dengan koordinasi yang benar dan kolaborasi yang efektif, kami berhasil menyelesaikan tugas ini insya Allah dengan maksimal. Berikut adalah anggota kelompok kami. 1. Casilda Salsabila Imaze dengan NIM 240201020288 domisili Surabaya. 2. Helinza Anggulia Febriana dengan NIM 240201010130 domisili Tulung Agung. 3. Noviana Dalma Calven dengan NIM 240201020322 domisili Kendari Sulawesi Tenggara. 4. Acih Mulyani dengan NIM 240201020389 domisili Majalengka. 5. Tiara Nur Fakira dengan NIM 240201010170 domisili Bandar Lampung. 6. Gideon Mentiro Tania dengan NIM 240201010202 domisili Bandung. 7. Eka Nur Mauldi dengan NIM 240201010128 domisili Jakarta Selatan. 8. Ade Soe Karno Putra Santoso dengan NIM 240201010175 domisili Jakarta Selatan. 9. Topik Nur Rahman dengan NIM 240201010118 domisili Jakarta Selatan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan mengenai perbandingan strategi cross-docking dan pergudangan tradisional dalam dunia warehousing. Dan semoga materi yang kami sampaikan nantinya dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua dalam memenuhi pentingnya inovasi dan manajemen rantai pasok. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Dalam dunia bisnis modern, manajemen rantai pasok menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional. Pergudangan atau warehousing memiliki peran penting dalam distribusi barang, memastikan produksi sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Dua metode utama yang digunakan dalam warehousing adalah cross-docking dan pergudangan tradisional. Cross-docking sendiri ini adalah metode untuk menghilangkan proses penyimpanan lama dengan mengalihkan barang langsung dari pemasok ke kendaraan distribusi sehingga pengiriman dapat dilakukan dengan cepat. Metode ini sangat relevan bagi industri dengan peminatan tinggi dan perusahaan pasar yang sangat cepat. Namun pendekatan ini memerlukan koordinasi yang sangat tepat dan ketat dan sistem logistik yang canggih agar proses berjalan lancar. Sementara itu, pergudangan tradisional mengandalkan penyimpanan barang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi fluktuasi permintaan dan menjaga kesediaan stok. Keunggulan metode tradisional ini adalah kestabilan dalam manajemen stok, meskipun dengan biaya operasional yang relatif tinggi. Dan pertanyaan utama yang muncul dari permasalahan ini adalah bagaimana efektivitas cross-docking dibandingkan dengan pergudangan tradisional dapat mendukung efisiensi dari rantai pasok. Dan pertanyaan tersebut menjadi landasan untuk menganalisis dampak dari masing-masing metode terhadap kecepatan distribusi, penghematan biaya, dan aktivitas dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar. Hasil penelitian mengacu pada buku Warehouse and Distribution Science yang ditulis oleh John Berthoudley dan Stephen Heckman di tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cross-docking mampu mengurangi waktu penyimpanan hingga 70% dibandingkan dengan metode pergudangan tradisional. Pengurangan waktu ini sangat berarti bagi perusahaan yang mengutamakan kecepatan distribusi, terutama di era digital seperti sekarang. Dan mengacu pada penelitian akademik atau artikel ilmiah yang ditulis oleh Apte dan Wiswanathan pada tahun 2000, penerapan cross-docking terbukti dapat menghemat biaya operasional hingga 30% karena tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Efisiensi biaya ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak perusahaan besar mulai beralih ke sistem cross-docking. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan cross-docking sangat bergantung pada kendala sistem logistik dan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok.
Dalam kondisi di mana koordinasi tidak optimal, metode ini dapat mengalami penundaan dan penurunan efisiensi operasional secara menyeluruh. Di sisi lain, pergudangan tradisional masih dipertahankan oleh banyak perusahaan karena kemampuannya dalam menjaga kestabilan stok, yang sangat penting bagi industri seperti farmasi dan makanan. Data dari Statista pada tahun 2021 menyebutkan bahwa 63% perusahaan manufaktur global masih menggunakan pergudangan tradisional. Contoh nyata penerapan metode penyimpanan tradisional dapat dilihat pada PT Mayora Indah yang mengutamakan stabilan pasokan produk makanan mereka melalui penyimpanan yang terorganisir. Sedangkan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI menyimpan bahan baku sebelum distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan. Meskipun cross-docking menawarkan keuntungan signifikan dalam pengurangan biaya dan waktu distribusi, tantangan dalam penerapannya tidak boleh diabaikan. Perusahaan yang mengadopsi cross-docking harus memiliki sistem informasi yang sangat andal dan prosedur koordinasi yang sangat terintegrasi. Kekurangan tersebut menyebabkan sebagian perusahaan masih memilih pergudangan tradisional meskipun biayanya yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Adapun industri yang menuntut respon cepat, seperti e-commerce lebih diuntungkan dengan cross-docking. Sementara itu, industri yang membutuhkan stok besar untuk menjamin ketersediaan produk seperti farmasi cenderung mempertahankan pergudangan tradisional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak ada satu metode yang dapat diterapkan secara universal untuk semua jenis industri. Keputusan strategis dalam memilih metode warehousing harus mempertimbangkan aspek efisiensi, biaya, dan kebutuhan pasar secara menyeluruh. Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan dalam performa kedua metode tersebut, yang harus dievaluasi secara cermat oleh para pengambil keputusan di setiap perusahaan. Perbandingan antara cross-docking maupun pergudangan tradisional ya. Tentu ada perbandingan yang pertama yaitu kecepatan distribusi. Nah, dari sistem cross-docking sendiri, kecepatan distribusi pasti akan lebih cepat karena akan memakan waktu kurang dari 1/24 jam. Barang yang sudah ada pasti dari produsen akan diberikan kepada konsumen. Sedangkan pada sistem pergudangan tradisional tentunya akan memakan waktu yang lebih lama karena akan disimpan, dikelola, baru akan dikirim. Sehingga pada pergudangan tradisional tentu waktunya akan melebihi dari 1,24 jam, tidak seperti sistem cross-docking ya. Nah, perbandingan yang kedua ada efisiensi biaya. Tentu dari sistem cross-docking akan memakan waktu dan biaya juga yang lebih hemat dan lebih efisien karena tidak perlu menyimpan barang atau stok di gudang. Karena ya itu tadi, pengirimannya kurang dari 24 jam sehingga tidak perlu menambah biaya dan bisa menghemat biaya penyimpanan. Karena barang yang dari pihak produsen akan langsung dikirimkan ke pihak konsumen ya. Nah, sedangkan sistem pergudangan tradisional yaitu memerlukan biaya yang lumayan karena si barangnya akan disimpan di gudang. Nah, dengan bertambah lamanya barang yang disimpan di gudang tentu juga akan bertambah juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, terdapat juga beberapa perusahaan yang menggunakan sistem cross-docking dan pergudangan tradisional. Contoh yang menggunakan sistem pergudangan tradisional yaitu ada dari eksportir, importir, dari PT jual beli transportasi, dan ada dari grocery juga, bahkan dari produsen ya. Sedangkan perusahaan yang menggunakan sistem cross-docking yaitu ada dari PT Sinarmas Logistik Indonesia, ada dari perusahaan retail Walmart juga, bahkan ada dari Amazon. Dari segi manajemen stok, cross-docking beroperasi dengan prinsip just-in-time yang mengurangi risiko stok berlebih. Nah, pergudangan tradisional di sisi lain memungkinkan penyimpanan stok dalam jumlah besar sebagai buffer untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Keunggulan ini sangat vital bagi perusahaan yang harus menjamin ketersediaan produk secara terus-menerus, meskipun biayanya lebih tinggi. Misalnya, perusahaan seperti Walmart telah berhasil menggunakan cross-docking untuk mempercepat pengiriman barang dan menekan biaya penyimpanan. Sedangkan PT Mayora Indah memilih sistem pergudangan tradisional untuk menjaga kestabilan pasokan produk makanan mereka. Keputusan strategis ini menunjukkan bahwa tidak ada metode yang cocok untuk semua kondisi dan setiap metode pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri. Nah, penggunaan teknologi digital dalam manajemen gudang juga menjadi penunjang penting dalam mengoptimalkan kedua metode tersebut. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan sistem informasi secara efektif dapat lebih fleksibel dalam mengelola distribusi barang.
Kendati demikian, fleksibilitas yang ditawarkan oleh pergudangan tradisional sangat berguna ketika menghadapi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Dalam hal ini, kombinasi strategi atau sistem hybrid seringkali menjadi solusi terbaik untuk menyeimbangkan efisiensi biaya dengan kestabilan stok. Selain aspek teknis dan biaya operasional, aspek manajemen rantai pasok secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan. Banyak perusahaan besar seperti Amazon atau Walmart dan Alfamart mengadopsi pendekatan hybrid yang mengombinasikan keunggulan cross-docking dan pergudangan tradisional. Dalam sistem hybrid, produk dengan perputaran cepat dapat langsung didistribusikan menggunakan cross-docking, sedangkan produk dengan permintaan tidak konsisten disimpan dalam gudang tradisional. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko overstock sekaligus mengoptimalkan kecepatan pengiriman. Teknologi seperti Internet of Things dan Big Data Analytics turut mendukung proses pengambilan keputusan dalam manajemen stok. Data real-time memungkinkan perusahaan untuk memantau permintaan dan menyesuaikan strategi distribusi secara tepat. Inovasi dalam sistem manajemen gudang membawa efisiensi yang signifikan pada seluruh rantai pasok. Dengan demikian, strategi hybrid dapat dianggap sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan keunggulan kedua metode. Pengalaman dan studi kasus dari perusahaan besar memberikan bukti nyata bahwa kombinasi strategi ini meningkatkan daya saing di pasar. Akhirnya, keputusan dalam pemilihan metode harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kebutuhan biaya operasional, biaya, dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Noviana Damakalven dari kelompok 2. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi warehousing yang sepenuhnya lebih unggul dalam semua kondisi. Cross-docking lebih efektif untuk industri dengan perputaran barang cepat, seperti retail dan e-commerce, sedangkan pergudangan tradisional lebih cocok untuk industri yang membutuhkan kestabilan stok seperti farmasi dan manufaktur. Untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan retail sebaiknya mengoptimalkan cross-docking untuk barang dengan permintaan tinggi. Yang kedua, perusahaan manufaktur dapat menerapkan pergudangan tradisional dengan sistem just-in-time inventory untuk menghindari overstocking. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi seperti IoT dan Big Data untuk membantu memprediksi permintaan dan mengelola stok secara lebih efisien. Dan yang terakhir, menggunakan strategi hybrid, di mana barang dengan perputaran cepat dikirim melalui cross-docking, sementara produk yang memerlukan penyimpanan lebih lama tetap dikelola dengan pergudangan tradisional. Dengan pemilihan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi biaya operasional,